adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Adik-adik Sobat Eksis, kalian pasti sudah tahu bukan bahwa dalam masyarakat kita itu terdapat keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial dan budaya itu sendiri dapat menghasilkan permasalahan sosial dan budaya. Contoh dari permasalahan sosial budaya itu seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dengan permasalahan tersebut, maka masyarakat ataupun kita harus memperbaiki situasi dan kondisi kita sendiri, bukan? Nah, hal itulah yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Agar kita lebih mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakatnya berinisiatif untuk memulai proses kegiatan dalam memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat berhasil apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi. Suatu hal dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakatnya menjadi agen pembangunan atau dapat dikenal sebagai subjek. Di sini, subjek sebagai motor penggerak dan bukan hanya penerima manfaat atau objek saja. Kak Ella tadi menjelaskan tentang permasalahan sosial budaya, bahwa salah satu permasalahan sosial budaya adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi rata-rata standar hidup di suatu daerah. Ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan itu biasanya berkaitan dengan uang dan pendapatan. Karena bisa saja salah satu faktor seseorang itu miskin atau mengalami kemiskinan karena tidak memiliki cukup uang ataupun memiliki pendapatan yang di bawah rata-rata. Nah, sekarang kita bahas hal-hal tersebut ya adik-adik. Nah, sekarang kita membahas tentang uang. Uang adalah sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan digunakan sebagai alat pembayaran, seperti pembelian barang, jasa, kekayaan lain, serta untuk pembayaran hutang. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat luas untuk mengukur nilai, menukar alat pembayaran seperti pembelian barang, jasa, dan secara waktu bersamaan digunakan sebagai alat penimbun kekayaan. Dahulu, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kegiatan barter atau tukar-menukar barang. Lalu, manusia mencoba menemukan alat yang digunakan untuk memudahkan bertransaksi. Alat tersebut sekarang disebut sebagai uang. Adik-adik Sobat Eksis, fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai fungsi utama dan fungsi turunan. Fungsi utama uang yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran selain barang dan jasa, yaitu seperti membayar pajak, dan contoh lain dari fungsi turunan uang adalah untuk alat penimbun kekayaan, pembayaran utang, dan pemindahan kekayaan. Jenis uang terbagi menjadi beberapa kelompok. Adapun jenis-jenis uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis uang berdasarkan nilainya. Jenis uang berdasarkan nilainya dapat dibagi menjadi dua, yaitu full-bodied money atau bernilai penuh, yaitu ketika nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama, contohnya emas dan perak. Dan yang kedua yaitu representative money dan fiat money, yaitu ketika nilai intrinsik lebih kecil dibanding nilai nominalnya, contohnya uang kertas. Lalu ada jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal, uang yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia dan dijamin oleh undang-undang, dan uang giral, yaitu uang yang dibuat oleh bank umum, contohnya cek, giro, kartu ATM, dan mobile banking. Lalu ada pula jenis uang berdasarkan bahannya. Uang berdasarkan bahannya dibagi menjadi dua, yaitu uang kertas, jenis uang yang terbuat dari kertas, dan uang logam, jenis uang yang terbuat dari emas atau perak. Kemudian ada pula jenis uang berdasarkan wilayah penggunaannya.
Berdasarkan wilayah penggunaannya, uang dibagi menjadi yang pertama, yaitu uang lokal. Uang lokal adalah jenis uang yang cakupannya hanya satu negara saja, misalnya rupiah yang hanya berlaku di Indonesia. Yang kedua, yaitu uang regional. Uang regional adalah uang yang hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Salah satu contoh uang regional adalah euro yang berlaku di wilayah Uni Eropa, di mana negara-negara di Eropa bisa memilih menggunakan antara euro ataupun mata uang negaranya sendiri. Dan yang terakhir yaitu uang internasional, yaitu jenis uang yang berlaku secara internasional, seperti contohnya dolar Amerika. Adik-adik Sobat Eksis, dari mana ya kita bisa mendapatkan uang? Yap, tepat sekali. Jawabannya adalah melalui pendapatan. Pendapatan adalah sesuatu yang kita dapat melalui bekerja atau menjual barang dan jasa. Sehingga pendapatan adalah suatu hasil yang didapatkan oleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Besar kecilnya pendapatan juga mempengaruhi perilaku konsumsi. Seseorang dengan pendapatan yang sedikit akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. Sedangkan semakin besar pendapatan seseorang, maka presentasi pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi semakin kecil dan mengalihkannya dalam bentuk tabungan. Hubungan antara pendapatan dan perilaku konsumsi ini dikenal sebagai hukum Engel. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk konsumsi. Begitu pula sebaliknya. Semakin besar pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk tabungan. Adik-adik Sobat Eksis, pendapatan yang kita miliki bisa kita kelola dalam bentuk tabungan. Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk uang yang belum ataupun tidak digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ataupun kepentingan lainnya. Ada beberapa manfaat dalam kegiatan menabung, seperti yang pertama, melatih gaya hidup hemat. Yang kedua, terdapat uang yang dapat digunakan untuk kegiatan yang mendesak. Yang ketiga, yaitu meminimalkan hutang. Sekarang kita membahas tentang investasi. Tabungan dan investasi sering sekali dianggap sama oleh masyarakat. Padahal sebenarnya, tabungan dan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Tabungan bertujuan untuk menyimpan uang yang tidak digunakan, sedangkan investasi digunakan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Sehingga seseorang yang melakukan investasi berharap untuk mendapatkan imbalan berupa laba, bunga, dan dividen dari hasil investasinya. Kalian pasti pernah mendengar tentang saham, bukan? Ya, akhir-akhir ini saham sering sekali dibicarakan dan menjadi investasi yang sangat disukai oleh anak-anak muda. Benar sekali, saham merupakan salah satu instrumen investasi. Selain itu, terdapat instrumen investasi yang lain seperti obligasi dan reksadana. Setelah kita membahas uang, kemudian pendapatan, tabungan, dan investasi, sekarang kita membahas tentang literasi keuangan. Hanya memiliki uang dan pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan serta mempunyai sisa untuk tabungan dan investasi. Kita juga harus mengerti tentang pengetahuan literasi keuangan. Secara mudahnya, literasi keuangan adalah melek terhadap keputusan keuangan. Literasi keuangan menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD didefinisikan sebagai gabungan antara kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk menyusun keputusan keuangan dalam rangka mewujudkan individu yang sejahtera secara keuangan. Literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill konsumen ataupun masyarakat luas, kemampuan atau competence, agar dapat mengelola keuangan secara lebih baik. Kemampuan seseorang dalam memahami tentang literasi keuangan menurut OJK dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu well literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. Yang kedua yaitu sufficient literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan. Yang ketiga, less literate,
yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan. Yang keempat yaitu illiterate, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan, serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan. Nah, mulai sekarang kita tingkatkan literasi keuangan kita agar dapat mengambil keputusan keuangan yang terarah dan rasional. Dengan pengetahuan literasi keuangan yang baik, maka kita bisa terhindar dari masalah keuangan. Masalah keuangan juga bisa kita hindari dengan cara pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan, dan investasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka bisa menekan risiko di masa yang akan datang. Sekarang kita belajar langkah-langkah pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu menyusun tujuan keuangan beberapa waktu ke depan. Yang kedua, menyusun rencana pendapatan. Yang ketiga, menyusun rencana pengeluaran. Dan yang terakhir, melakukan review atau tinjauan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Nah, itulah tadi materi tentang pemberdayaan komunitas. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.